Thank you, thank you. Ya, saya lanjutkan. Jadi di era yang seperti ini tidak cukup untuk kita bisa mengandalkan apa yang pernah terjadi atau apa yang pernah dilakukan selama ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik, betul sekali, ya. Karena dari hal-hal tersebut kita bisa menata ulang, kita bisa mendapatkan feedback, kita bisa mendapatkan gambaran, ya. Jadi kita nggak perlu trial lagi karena memang kita sudah mendapatkan formula dari sebelumnya. Tetapi bukan berarti apa yang sudah kita dapatkan ini berhenti atau mentok di titik sekarang ini. Ya, karena keadaan terus berubah, dan kadang-kadang perubahan berjalan sangat cepat. Bahkan nyaris kita nggak sempat mempersiapkan diri, tiba-tiba udah berubah. Gitu ya. Tiba-tiba ada keadaan seperti ini kan, wah, pacar kacir ya, semuanya bingung, waduh harus gimana nih. Pengusaha-pengusaha, saya ketemu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang konseling di masa-masa seperti ini, itu mereka mulai berkata pada saya, ini gimana ya coach ya? Kemarin aja seharian, 2 hari saya bikin kelas, kebetulan kelas sertifikasi untuk masalah payroll dan penggajian ya. Jadi itu menggali banyak tentang kebijakan terbaru PPh 21, kebijakan PHK ya, industrial relation-nya seperti apa, bagaimana merumahkan, ketika dirumahkan itu mereka harus dibayar gajinya berapa persen dan sebagainya, belum BPJS, kebijakan terbaru. Besok tanggal 22, 23 juga saya kebetulan dapat kesempatan untuk di sebuah acara di Jakarta, karena udah bisa ketemuan di dalam ruangan khusus itu dari BPJS untuk sosialisasi kebijakan terbaru. Dari sekitar Alhamdulillah. Udah mulai ya. Jadi ada sekitar rencananya sekitar 1000-an ya, 1000-an pemangku atau pimpinan usaha tadinya. Tapi karena dibatasi, jadi dibagi 2 gitu ya, mungkin beberapa term dibaginya. Term pertama, tanggal 22 itu sekitar 100-an lebih, habis 200 ya. Dan kedua hari tanggal 23 juga sama. Dan bersyukur saya diminta untuk menjadi salah satu materi di materi tersebut. Nah, melihat kondisi-kondisi seperti inilah, leadership tidak lagi bisa berpangku pada kondisi yang sebelumnya. Ya, basicnya tetap sama, bahwa betul tujuan seorang leader adalah mengempower orang-orang di bawahnya. Jadi tidak ada lagi kita mengalami yang, wah saya yang hebat, saya yang berpengalaman, saya yang paling bisa. Tim saya, ya saya nggak mau kasih tahu rahasianya ke mereka. Nah, nggak gitu lagi ya. Karena di saat sekarang katanya bukan eranya Superman, tapi eranya super team. Ya. Kalau di kelas Leadership 4.0 kita belajar ada 11 aspek yang perlu kita ubah di dalam leadership. Salah satunya yang poin nomor 1-nya adalah bagaimana kita berubah dari seorang soloist menjadi seorang konduktor. Seorang leader yang baik adalah seorang konduktor, di mana dia meramu suara yang beragam dari berbagai alat musik yang beragam, dari tipe yang beragam, untuk kemudian digali potensinya agar sound-nya keluar dengan sebaik mungkin, skill-nya keluar sebaik mungkin, dan diharmonisasikan sehingga yang satu tidak lebih keras dari yang lain, yang satu tidak menutupi suara yang lain, tapi setiap bagian saling mengisi sehingga membentuk satu harmonisasi lagu atau musik yang sangat indah, bahkan menyentuh perasaan orang. Nah, inilah yang kita inginkan agar kita bisa menggali tim dengan sebaik mungkin dan tidak lagi seakan-akan hanya sebagian atau bagian tertentu saja yang efektif atau menjadi optimal. Ya, ini yang kita bangun di dalam leadership. Nah, kali ini kita berbicara tentang leadership. Tapi bukan hanya sisi leadership, tapi kita berbicara tentang bagaimana leadership ini sebagai seorang leader, dia juga membangun atau melakukan yang namanya coaching. Nah, jadi coaching ini bukan hanya dilakukan oleh profesional coach. Ya. Kalau kita berbicara kemarin ini, seorang coach, seorang konselor, sebagai bagian dari tim di dalam perusahaan yang memang bagiannya melakukan coaching and counseling, tetapi kita berbicara sekarang bahwa setiap leader pun perlu memiliki kemampuan coaching ini. Dalam hal inilah, seorang leader
perlu memahami bagaimana melakukan coaching kepada timnya. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekedar seorang coach, seorang leader ketika memiliki masalah dengan timnya langsung dilempar nih. Nah, ini kan seringkali kejadiannya ya. Jadi kalau ada masalah lempar aja ke bagian coaching, ke bagian konseling deh, bagian yang ngurusin kayak gitu. Tahu beres lah, karena kan kayak dimasukin ke apa ya, ke ruang ajaib gitu. Masuk ke sana keluar, wah udah siap lagi bugar gitu ya, siap untuk lagi berproduksi di tim kita. Bisa seperti itu? Bisa. Dan itu memang bagus kalau memang ada bagian seperti itu. Tetapi bagaimana maintenance kita everyday-nya? Apakah kita harus sedikit-sedikit dilempar ke bagian tersebut? Tentu tidak. Nah, inilah peran seorang leader sebagai juga seorang coach. Ya. Nanti di sesi kedua pun kita akan berbicara bagaimana seorang leader pun memiliki function sebagai seorang trainer. Karena bagian dari yang kita sebut sebagai developing people tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada training, ada mentoring, ada coaching, dan kemudian juga ada counseling di dalamnya. Baik. Iya. Sekarang udah ada 26 orang di kita. Kita foto dulu atau gimana? Mas Ari? Oke. Iya, sepertinya belum hadir juga. Gimana, Mas Ringga? Boleh, Coach, boleh. Ya. Boleh. Kita foto dulu ya, agar nanti tidak kejeda di tengah-tengah. Baik, Bapak Ibu, silakan yang sudah hadir, mohon dibuka dulu sebentar videonya. Tidak masalah, ada dimanapun juga. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akan fotokan dulu sebentar, ya, agar kita punya kenang-kenangan juga silaturahmi kita hari ini, dan nanti bisa di-share juga kepada Bapak Ibu ya fotonya. Ada lagi mungkin? Oke. Belum? Segini dulu ya, nggak apa-apa. Segini dulu aja ya. Oke, kalau gitu. Kita siap, 1, 2, 3, iya. Oh iya, sip. Oke, sekali lagi ya. Kita coba sambil saya tunggu yang lainnya. Silakan yang lainnya boleh dibuka juga. Nah. Oke, satu kali lagi ya. Saya tadi udah foto satu kali, sekarang kita foto satu kali lagi. Ya. 3, 2, 1, iya. Oke, terima kasih banyak, Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan ya fotonya. Oke. Bisa dilihat juga. Ya, baik. Kita akan lihat beberapa hal dari slide yang akan saya share pada Bapak Ibu. Nah, ini foto kita barusan. Jadi sudah muncul di sini. Ya, saya share juga. Ya. Ini adalah elemen-elemen dari high performance leadership ya. Saya sering mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang memang perlu dikuasai atau dimiliki oleh seorang leader. Function seorang leader tidak bisa dilepaskan dari hal-hal ini. Jadi leader sebagai vision creator, leader sebagai task allocator, sebagai people developer, sebagai team builder, dan sebagai motivation stimulator ya. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri kemudian ngelempar, oh ini bagiannya stimulation, motivation stimulator ini bagiannya para motivator dong. Nah, ini nih nanti kita berbicara ya di kelasnya
trainer and public speaker gitu kan. Karena kemarin waktu kita sempat live juga, sebelumnya kita sempat ngebahas apa sih bedanya trainer dengan motivator ya. Oke, ini juga function dari seorang leader sebetulnya, memberikan motivasi. Motivasi itu adalah motif untuk beraksi. Menggali motif mereka untuk melakukan sebuah tindakan. Dan motivasi ini, menggali ini sangat efektif digunakan dengan menggunakan metode coaching tentunya. Ya. Kemudian leader sebagai team builder, ini adalah bagaimana seorang leader mengharmonisasikan bagian-bagian yang ada, seperti tadi yang saya katakan sebagai seorang konduktor. Kemudian ada vision creator, bagaimana dia pun menggali tujuan hidup seseorang, ya. Bagaimana dia juga menetapkan tujuan bersama. Nah, ini bisa dilakukan di dalam training, bisa dilakukan juga di dalam sesi konseling. Kemudian leader sebagai task allocator, ya. Task allocator ini tujuannya apa? Dia sebagai leader yang membagi job atau membagi tugas, mendelegasikan di dalam tim. Ini banyak dibahas sebetulnya di sesi leadership. Dan yang terakhir adalah leader sebagai people developer. Ya, leader sebagai people developer ini adalah leader yang dia bukan hanya melihat anggota timnya sebagai, waduh ini anggota tim saya kondisinya seperti ini. Aduh, ini tim saya kok seperti ini ya, hambatan-hambatannya. Nah, kita mengenali hal-hal itu bisa di coaching, bisa di konseling, tapi ternyata pada dasarnya kita nggak bisa cukup seperti itu. Jadi nggak cukup kita cuma mengatakan masalahnya, menemukan masalahnya, tapi kita perlu benar-benar menggali masalahnya itu, dan bukan hanya menggali masalahnya, kita membantu mereka untuk mengembangkan diri, sehingga gap yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi, bisa kita bantu untuk selesaikan ya. Mungkin kita bukan pemberi solusinya, tapi minimal kita sebagai orang yang mengembangkan mereka agar mereka bisa menghadapi permasalahan di dalam pekerjaan tersebut. Baik, kita akan lihat poin selanjutnya di sini, katakan bahwa nah inilah adalah peran dari seorang manajer. Kita perlu melihat apa sih sebetulnya yang terjadi dengan tim kita. Jadi bagaimana agar setiap orang bukan hanya bekerja menurut sasaran. Setiap orang bekerja menurut tujuannya masing-masing, tapi tugas seorang leader adalah mengarahkan agar tujuan setiap pribadi bisa terarah menjadi sebuah tujuan bersama. Ya. Setiap orang akan melihat bahwa, ya memang, untuk mencapai tujuan pribadi saya harus bekerja optimal. Mereka melihat bahwa pekerjaan ini, tim ini adalah kendaraan yang tepat untuk saya bisa mencapai apa yang menjadi dream saya, apa yang menjadi impian saya, apa yang menjadi tujuan dan aktualisasi hidup saya. Nah, ini kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang leader, ya. Bagaimana menggali hal-hal tersebut. Bahkan ketika kita melihat mereka memiliki masalah dengan pekerjaannya, produktivitas yang menurun, kualitas kerjanya buruk, misalnya mereka tetap mengerjakan nih, tapi kok hasilnya gini ya, banyak kesalahan. Disuruh bikin surat, banyak ejaan yang salah. Disuruh ngirim ke si A, ngirim ke si B. Ya. Belum lagi masalah mereka tidak menepati deadline-nya. Disuruh dikerjakan kapan, meleset lagi. Alasannya banyak sekali. Terus menghindari tugas yang sulit. Kalau giliran yang senang, mereka oke. Kalau giliran yang susah, biasa ditunjuk orang gitu ya. Ya mulai teman-temannya, Pak, sepertinya itu Pak, saya lagi sibuk banyak kerjaan, boleh nggak? Gitu, dan seterusnya ya. Nah ini juga perlu diperhatikan bahwa hal-hal ini adalah masalah-masalah yang bisa terjadi di tim kita. Oke, ini adalah hambatan-hambatan kerja yang bisa terjadi. Jadi hambatannya itu bisa karena memang kurang paham dan perilaku kerja ya, yang mengakibatkan ia perlu di coaching. Tetapi kalau itu masalah pribadi, maka dia perlu masuk ke sesi konseling ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya tentunya.
Ada sikap-sikap dasar yang memang perlu dimiliki oleh seorang leader, willingness, bersedia membantu. Jadi seorang leader benar-benar perlu punya keinginan yang kuat untuk mendevelop orang. Punya niatan yang kuat untuk benar mengubah orang ini sejauh yang saya bisa. Seperti kita seorang tua yang ngomong ke anaknya. Kita pengen mendevelop mereka itu seperti apa, jadi orang-orang yang jadi. Ya, ini perlu empati kita, perlu punya, ya kita nggak namanya pura-pura ya, tidak jadi orang juga yang cheat gitu ya. Atau misalnya ya berperilaku seakan oh iya iya, tapi di belakang kita sebenarnya ngomongin dia juga gitu loh bareng dengan orang lain. Nah, nggak seperti itu. Kemudian kita belajar menerima mereka apa adanya. Kalau kita nggak berpikir mereka apa adanya, maka kita tidak bisa tahu bagaimana harus untuk menangani mereka. Kalau kita udah punya persepsi dulu, wah orang ini memang kayak gini, nah udah kita nggak bisa dengerin apapun yang mereka sampaikan. Nah ini adalah dasar-dasar yang perlu kita miliki kalau kita ingin bisa mulai melakukan melakukan coaching yang baik kepada tim kita. Ya. Jadi bisa kita lihat nih kompetensi yang perlu dimiliki seperti apa. Kita perlu melihat apakah karyawan ini mampu atau mau. Ya tentu ada diagram di sini. Di waktu terpisah kita akan membahas hal ini ya nanti di kelas tentang corporate trainer dengan public speaker, kita perlu menguasai hal-hal seperti ini memang. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini coaching, pengertian coaching seperti apa? Teman-teman di kelas coaching pasti udah pernah membaca juga manfaat coaching seperti apa. Ya. Kemudian ini karakteristik dari coach yang baik seperti apa. Ini juga ada kelas keuntungan coach yang baik dan sebagainya. Saya akan lanjut saja langsung ke bagian tahapan teknikal. Bagaimana kita perlu belajar untuk menjadi coach yang baik itu untuk tim kita di dalam leadership coach atau coach for leader adalah dengan kita memiliki kemampuan untuk menempatkan diri kita bukan sebagai bos, tetapi dalam hal ini sebagai seorang coach. Jadi ada waktunya di mana di kantor kita mendirect, oh membagi tugas seperti ini. Jangan juga di saat itu kita menggunakan coaching gitu ya. Perlu jelas kapan kita menggunakannya. Tapi ada waktu di mana kita mungkin memanggil mereka as personal, one on one, atau mungkin kita berdiskusi secara grup, kita melakukan yang namanya grup coaching dan sebagainya. Nah, disinilah kita menggali setiap orang. Ya. Oke, seperti apa cara menggalinya? Kita langsung saja kita lihat. Ya. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan. Kita udah ngomong dari tadi tentang coaching, ya. Konteksnya seringkali kita pasti sudah tahu bahwa melakukan coaching adalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi di sini perlu kita lihat, pertanyaan seperti apakah yang digunakan. Yang pertama adalah, pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang menasehati, melainkan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan coaching. Nah, karena kan di kelas coaching pasti sudah pernah melihat hal ini, ya, practical coaching and counseling, tetapi ini perlu untuk kita remind terus. Sejauh mana kita sudah berlatih untuk melakukan ini. Ya. Contoh, apakah Anda tidak bisa menggunakan? Nah, kata tidak bisa itu seakan-akan berbau menasehati atau bahkan mungkin dalam beberapa konteks malah jadi menghakimi. Ya. Tapi digali dengan pertanyaan terbuka. Bagaimana cara yang efektif menurut Anda? Ya, nanti kemudian baru kita gali lebih lanjut. Ya, apa jawabannya? Kenapa tidak Anda kirimkan? Nah, tidak. Oke, balik lagi. Ya. Kemudian ada lagi yang berbau nasihat seperti bagaimana jika Anda artinya menganjurkan dia melakukan sesuatu. Itu bukan pertanyaan coaching sebetulnya. Ya. Kemudian mungkinkah Anda dapat menyelesaikan proyek ini jika, nah, balik lagi, jika Anda seperti ini. Nah, untuk provokatif coaching, pertanyaan yang ini kadang-kadang bisa digunakan, tetapi tidak dalam keadaan yang umum. Ya. Bisakah Anda meminta bantuan kepada atasan Anda untuk menghentikan kebiasaan buruk itu? Nah, jadi ini menganjurkan. Ya. Daripada menganjurkan, lebih baik kita bertanya, siapa menurut Anda yang bisa mendukung Anda untuk mengubah kebiasaan buruk? Gitu, ya. Baik, dan contoh lainnya lagi. Oke, ini adalah gambaran untuk pertanyaan menasehati. Ya, jadi ini yang perlu kita mulai switching menjadi pertanyaan-pertanyaan coaching. Nah, bagaimana dengan pertanyaan lainnya?
ada pertanyaan juga yang bersifat menghakimi. Contoh, kenapa Anda begitu kasar terhadap bawahan Anda? Oke, ini judging. Kenapa? Di pertanyaan ini sudah jelas-jelas ada kata begitu kasar kepada bawahan Anda. Dia belum mengiyakan kan? Apakah betul dia kasar atau tidak? Kita nggak tahu, cuma dari kata orang. Nah, kita udah ngejudge. Si karyawan kita nggak bisa mengatakan tidak. Mau nggak mau dia hanya bisa bilang, oh iya Pak. Atau kalaupun dia tidak merasa seperti itu, akhirnya dia akan membuat alasan. Karena dia sudah merasa disalahkan di awal. Kita tidak akan bisa menggali kebenarannya dari orang tersebut. Sebetulnya, apa yang terjadi? Sebetulnya, seperti apa kronologinya? Sebetulnya, fakta-fakta dan data apa yang ada pada kejadian tersebut? Kita nggak akan bisa dapatkan itu. Karena kalau orang udah mulai merasa terancam, dia akan langsung nge-cut dirinya. Oke. Coach, kurang berapa menit lagi? Nanti diinfokan untuk join lagi di sesi kedua ya, Coach. Oh iya. Teman-teman, sebelum saya lanjut, ini tinggal sedikit lagi memang. Ada sesi kedua ya yang kita akan lanjutkan nanti kira-kira pukul berapa ya kita? 16.15 ya. Itu ada di grup juga linknya, link untuk sesi keduanya. Kita akan jeda dulu sebentar, mungkin teman-teman ada yang mau sholat dulu dan sebagainya. Jadi kita akan lanjutkan di 15.15 ya. Bagi yang baru hadir, juga bisa dilihat di grup untuk link yang keduanya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Ya. Jadi ini judging. Jadi tolong ketika di awal jangan, kenapa sih kamu telat terus? Nah, ini udah pertanyaan judging juga. Ya. Sama aja seperti itu. Kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan ini tepat pada waktunya? Nah, ini sama seperti itu. Kenapa Anda tidak menjaga? Kenapa Anda tidak sadar? Jadi dia udah dijudging dulu. Ketika dijudging, kecenderungan orang, ya otak reptilian seseorang, ya, atau old brain seseorang, cenderung untuk dia memproteksi diri atau membangun benteng sekeliling dia. Karena dia mulai merasa ini ancaman nih. Ancaman untuk apa? Ancaman dia dipermalukan. Ancaman dia kena sanksi. Ancaman untuk dia mungkin tidak lagi mendapatkan fasilitas yang semestinya dan lain sebagainya tanpa kesempatan untuk dia bisa menunjukkan yang sebenarnya. Jadi tidak ada mercy di sini. Akhirnya dia akan memproteksi diri dan akan membela diri, akan membentengi diri. Dan kalau udah membentengi diri akan agak sulit buat kita bisa masuk lagi dan bisa membangun hubungan dengan orang tersebut. Ya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan dalam function kita sebagai seorang leader. Mungkin bukan hal yang menggali coaching secara lebih dalam, karena menggali coaching lebih dalam ada di bagian-bagian tertentu, tetapi minimal kita memiliki gambaran bagaimana melakukan coaching kepada tim kita sebagai seorang leader. Ya, banyak sekali teknik-teknik lainnya, ya nanti di sesi kedua juga saya akan bahas sedikit tentang situasional coaching model. Ada sekitar 6 tahapan bagaimana kita melakukan coaching. Dalam kaitannya juga bisa dikaitkan after training. Ya. Jadi 2 hal itu yang kita akan bahas. Tetapi lebih lanjut, memang lebih dalam akan ada di kelas practical coaching and counseling. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 kelas, ya base kompetensi kelas yang diadakan oleh IHI. Yang pertama adalah Leadership 4.0, yang kedua adalah Practical Coaching and Counseling, ini sudah berjalan juga, udah mau masuk batch 2-nya, dan yang terakhir adalah Be Professional Corporate Trainer and Public Speaker. Ini adalah hal-hal yang memang wajib dikuasai oleh kita di posisi apapun, sebagai apapun di dalam perusahaan, dan khususnya bagi para leader. Nah, Bapak Ibu silakan, ada beberapa saat lagi jika memang ada yang mau di-sharekan atau ditanyakan menyangkut sesi ini. Nanti kalau nggak kejar, ada beberapa yang memang kita akan bahas juga di sesi kedua. Silakan. Oh, ini banyak sekali nih dari grup. Ya, terima kasih banyak. Oke.